Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Perekonomian harus tetap berjalan biarpun dalam kondisi pandemi COVID-19. Karenanya, pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan perekonomian dengan berbagai program. Salah satunya melalui program lapak UMKM di tiap kelurahan. Wali Kota Madiun Medi kembali mengunjungi lapak tersebut sambil bersepeda guna memastikan lapak termanfaatkan secara optimal. Informasi ini akan kami rangkai dengan evaluasi PPKM Mikro berikut ini. Setelah mendapatkan hasil yang cukup signifikan terhadap angka pengereman COVID-19 dari program penerapan PPKM di Kota Madiun, Wali Kota bersama Forkopimda dan Kepala OPD melaksanakan goes bersama. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 19 Februari 2021. Dalam giat goes bertema Ngegas Ekonomi kali ini, Wali Kota berkeliling ke 5 kelurahan untuk mengetahui kondisi lapak UMKM setempat. Di antaranya di Kelurahan Nambangan Lor, Demangan, Pandean, Manis Rejo, Oro-Oro Ombo, Sukosari, dan berakhir di Kelurahan Pangongangan. Peninjauan ini dilakukan Wali Kota untuk memantau hal-hal apa yang perlu diperbaiki di setiap lapak UMKM kelurahan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga mempersiapkan beberapa sarana penunjang untuk kegiatan masyarakat, seperti penambahan fasilitas olahraga di sekitar lapak UMKM, sehingga lokasi ini tidak hanya menjadi sarana jual beli, namun juga bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat lainnya. Sementara itu, di Kelurahan Pangongangan, Wali Kota tak hanya meresmikan lapak UMKM setempat, tapi juga meresmikan dan melaksanakan panen tanaman hidroponik di greenhouse setempat. Wali Kota berharap lapak UMKM dan greenhouse nantinya dapat membawa manfaat bagi masyarakatnya. Tidak hanya sebagai sarana pemberdayaan, tapi juga membantu menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang bergizi dan sehat. Kemarin kan evaluasi PPKM Mikro. Alhamdulillah untuk kota kita sudah cukup bagus, warna merah sudah berubah. Dari 125 RT yang kuning tinggal 40, lainnya sudah hijau semuanya. Artinya dengan kondisi seperti itu, dengan Forkopimda ini tidak diam. Kita rem, ekonomi kita gas. Hari ini kita mencoba ekonomi yang sudah mulai berjalan ini kita gas. Kita semangati dengan Forkopimda, Pak Kapolres kita keliling ke tempat-tempat lapak, kurangnya apa, dan sebagainya. Sehingga semuanya taat protokol kesehatan, aktivitas semuanya berjalan, COVID bisa direm, ekonomi berjalan. Sehingga tidak, dengan Forkopimda itu tidak setelah direm, diam, tidak. Ekonomi jalan. Tapi tetap direm, tapi ekonominya tetap harus berjalan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jilid 3 berjalan maksimal. Karenanya, evaluasi digelar kendati pelaksanaan PPKM Mikro tersebut belum usai. Evaluasi kali ini digelar Kodam 5 Brawijaya, Kamis 18 Februari 2021. Evaluasi pelaksanaan PPKM secara virtual tersebut dipimpin oleh Kasdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan, Wali Kota Madiun beserta Dandim 0803, Letkol Infantri Edwin Charles, serta perwakilan Polres Madiun Kota bersama Kepala OPD terkait mengikuti kegiatan dari Balai Kota Madiun. Kegiatan ini juga diikuti kepala daerah di Jawa Timur yang memberikan paparan secara bergantian. Dalam pemaparan, Wali Kota Madiun Maidi menyebut pelaksanaan PPKM Mikro cukup berpengaruh signifikan terkait pengendalian COVID-19 di Kota Pendekar. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan jumlah kasus dari PPKM pertama hingga yang ketiga ini. Sebaliknya, jumlah kasus kesembuhan semakin meningkat, yakni pada PPKM pertama ada 430 tambahan konfirmasi dengan 249 sembuh. Sedangkan pada PPKM kedua
tercatat 226 kasus konfirmasi dengan 373 kasus sembuh. Wali Kota juga menjelaskan adanya tambahan kasus kematian COVID-19. Hal ini dikarenakan banyak kasus COVID-19 yang memilih melakukan isolasi mandiri dan baru ke rumah sakit saat kondisi semakin parah. Untuk mengatasi hal ini, Wali Kota telah membentuk tim khusus untuk memberikan bendera pada rumah yang melakukan isolasi mandiri agar warga sekitar juga ikut mengawasi. Wali Kota Madiun Maidin menambahkan, pengoptimalan kampung tangguh juga terus dilakukan. Setidaknya, terdapat 75 posko saat ini. Sebelumnya hanya berjumlah 48 posko di Kota Madiun. Serta dari 1025 RT yang ada, tinggal 48 RT yang berstatus zona kuning. Sedangkan terkait dengan anggaran, Wali Kota menyebut telah menganggarkan 13 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 pada APBD 2021. Anggaran tersebut sebagian juga sudah digelontorkan ke kelurahan dengan besaran masing-masing sekitar 200 juta rupiah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Berbagai program bantuan terus mengalir di Kota Madiun. Berikut laporan tim Madiun This Week terkait program bantuan dalam sepekan terakhir. Jangan kemana-mana, informasi tentang dunia kesehatan akan kami hadirkan setelah yang satu ini.
Beragam bantuan dalam upaya pengendalian COVID-19 di Kota Pendekar terus berdatangan. Kali ini bantuan datang dari Bank Tabungan Negara atau BTN Madiun yang memberikan paket hall ticket serta susu untuk masyarakat Kota Madiun. Bantuan dari program Corporate Social Responsibility atau CSR senilai Rp57 juta ini diterima Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Senin 15 Februari 2021. Ada sekitar 2.000 paket masker dan hand sanitizer yang diberikan. Selain itu, juga terdapat susu kemasan siap minum. Wali Kota menyebut bantuan yang ada akan didistribusikan kepada masyarakat hingga ke tingkat RT, terutama yang tengah menjalankan PPKM Mikro. Wali Kota juga menjelaskan ada sebanyak 940 RT di Kota Madiun saat ini berzona hijau. 85 lainnya masih berzona kuning. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi dorongan pengoptimalan program 5M, di mana masker yang dibagikan juga memiliki 3 lapis, serta daerah yang sudah menyandang zona hijau tetap dapat mampu mempertahankannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Serangkaian peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2021 di Kota Madiun telah terlaksana. Sebelumnya, pemerintah Kota Madiun menggelar rapid test bagi insan pers. Kali ini Selasa 16 Februari 2021, Pemkot setempat menyerahkan bantuan paket sembako kepada insan pers dan masyarakat. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Madiun Maidi. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk sembako dan masker kepada 70 insan pers dan masyarakat yang kurang mampu yang ada di 3 kecamatan di Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan selamat ulang tahun kepada para insan pers yang ada di Kota Madiun. Dirinya berharap di usia yang baru, pers mampu membawa perkembangan ke arah yang lebih baik serta semakin mampu menyuguhkan pemberitaan yang berimbang dan positif kepada masyarakat. Juga diharapkan pers mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan pembangunan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT Pusat kembali disalurkan. Penyaluran tahap kedua untuk tahun anggaran 2021 itu dimulai serentak Senin 15 Februari 2021 hingga beberapa hari ke depan. Bantuan pangan senilai Rp200.000 yang diwujudkan bahan makanan ini terbukti cukup membantu masyarakat. Salah satunya Penny Rahayu, warga Kelurahan Banjarjo, kelompok penerima manfaat atau KPM. Penny menyebut bantuan tersebut bisa untuk membantu kebutuhan makan selama 2 minggu. Penny tampak sumringah kalau mengantri untuk pencairan BPNT tersebut. Dia mengaku sengaja datang pagi agar dapat antrian awal, apalagi pencairan dibatasi hanya 50 orang per harinya. Bagi mereka yang terlambat bisa mengambil di hari berikutnya. Di agen mandiri toko Bukatini, Kelurahan Banjarjo, Penny mendapatkan paket sembako dengan rincian 10 kg beras, 1 kg ayam, 500 gram telur, 500 gram lele, tahu, tempe, hingga beragam sayur dan buah. Penny mengaku tinggal bersama suami dan 1 orang anak. Suaminya yang hanya petani tentu tidak berpenghasilan banyak, karena itu hadirnya bantuan cukup membantu keluarganya. Apalagi penyaluran BPNT tersebut juga tidak molor dan konsisten di pertengahan bulan. Seperti diketahui, BPNT tahap pertama pada Januari juga disalurkan mulai tanggal 12. Senang. Cukup sekali. Untuk makan. Untuk makan dapat apa aja, Bu? Sayur, buah, beras, ayam, telur. Itu biasanya untuk berapa lama? 2 minggu. 2 mingguan. Ya. Koordinator Daerah Program Sembako Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Wahyu Sulistiono menyebut sebanyak 5.941 KPM pada penyaluran tahap kedua ini. Jumlah tersebut meningkat dibanding pada tahap pertama, yakni 5.288 KPM. Wahyu mengatakan data penerima sudah langsung dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah hanya tinggal menyalurkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan percepatan koordinasi dalam penyampaian informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kota Madiun, mendistribusikan sebanyak 30 buah handy talkie atau HT kepada 27 kelurahan dan 3 kecamatan yang ada di Kota Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai Selasa hingga Kamis 18 Februari 2021.
Kabid Pengelolaan Statistik dan Persadian Diskominfo Kota Madiun, Nuning Udayanah Nurfiati mengatakan pemberian HT yang bersifat pinjam pakai itu merupakan langkah Pemkot untuk mempercepat penyampaian informasi. Apalagi saat ini kelurahan dan kecamatan menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi, terutama terkait pandemi. Dengan adanya pemberian HT ini, pihaknya berharap para lurah dan camat bisa saling terhubung dan bersinergi, terutama dalam penyampaian informasi, sehingga diharapkan bisa menciptakan komunikasi yang lancar dan cepat tanggap dalam penanganan. Pembagian HT dari Kominfo ini tujuannya untuk apa, Pak? Untuk memudahkan, memperlancar koordinasi, penyampaian informasi, juga untuk menyampaikan hal-hal kejadian yang ada di masyarakat yang terkait dengan kejadian-kejadian yang kondisi pandemi seperti ini kan kelurahan dan kecamatan adalah garda yang terdepan. Harapannya dari pemberian HT ini nanti Pak Lurah dan Pak Camat itu akan memberikan informasi dengan koordinasi, juga komunikasinya lebih cepat dan disampaikan itu bisa ditindaklanjuti segera di lapangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pandemi COVID-19 berdampak kepada banyak hal, tidak terkecuali stok darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun. Karenanya, Puskesmas Tawangrejo sengaja turut menggalang pendonor guna menambah stok darah di PMI tersebut. Sementara itu, keseruan bulan timbang dengan sistem jemput bola di Kelurahan Winongo akan kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Donor darah tidak hanya dilakukan di kantor PMI saja, namun kini juga bisa dilakukan di Puskesmas. Seperti yang terlihat di Puskesmas Tawangrejo, Rabu 17 Februari 2021. Pihak Puskesmas sengaja menggalang pendonor dari kelurahan wilayah pada hari tertentu. Petugas PMI didatangkan untuk proses pengambilan darah. Kepala Puskesmas Tawangrejo, Dr. Rohlina Agustrining Tias mengatakan pihaknya tetap menggandeng petugas PMI. Tetapi untuk pendonornya, Puskesmas Tawangrejo membuka pendaftaran secara mandiri. Layanan tersebut cukup diminati masyarakat. Setidaknya terdapat 36 warga yang mendaftar dan lolos screening. Agar tidak berkerumun, prosesi pendonoran terbagi ke dalam beberapa sesi. Rohlina menyebutkan, layanan donor darah di Puskesmas tersebut sejatinya sudah berjalan rutin sejak sebelum pandemi. Layanan terpaksa dihentikan sementara saat awal-awal pandemi dan baru kembali dibuka saat ini. Layanan tersebut dimasukkan ke dalam Poli Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA. Layanan tersebut jelas mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darah, karena dengan adanya layanan tersebut, pendonor tidak perlu ke kantor PMI. Namun, petugas yang didatangkan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk kegiatan donor darah ini sebetulnya sudah merupakan kegiatan rutin kami di Puskesmas yang biasanya dilakukan paling tidak 3 bulan sekali. Karena terkait di kami ini masuk dalam program KIA. Jadi di mana tujuannya untuk donor darah ini dalam rangka untuk penggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap membantu sesama dalam hal donor darah. Kaitannya dengan KIA karena semakin banyaknya kasus anemi pada ibu hamil, di mana itu kita bisa masuk ke dalam program ini. Jadi kita masukkan ke dalam program KIA. Ya harapannya nanti masyarakat akan tahu bahwa ternyata untuk donor darah tidak jauh-jauh, bisa melalui di tingkat puskesmas yang terdekat. Jadi mudah aksesnya didapat gitu. Rohlina menambahkan, pihaknya juga melakukan screening awal layaknya petugas PMI. Screening ini dilakukan bersamaan dengan pendaftaran minimal sehari sebelum jadwal pendonoran. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir berdonor saat pandemi. Sebab mulai dari proses screening hingga pengambilan donor sudah sesuai dengan standar operasional prosedur COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
penimbangan merupakan langkah awal dalam memantau tumbuh kembang anak, khususnya pada balita. Maka dari itu, setiap bulan Februari dan Agustus, pemerintah telah menetapkan 2 bulan tersebut sebagai waktu pelaksanaan bulan timbang. Bulan timbang diperingati dengan tujuan untuk mengetahui atau deteksi dini apakah bayi atau balita berada dalam kondisi yang sehat atau tidak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kelengkapan imunisasi dan mendapatkan penyuluhan gizi. Di samping itu, biasanya penimbangan dilaksanakan di posyandu terdekat. Namun, semenjak pandemi melanda, mau tidak mau kegiatan di posyandu harus vakum untuk sementara waktu. Maka dari itu, untuk mensiasatinya, para kader kesehatan posyandu secara door-to-door melakukan penimbangan, pengecekan kesehatan, hingga pemberian vitamin A bagi para balita. Seperti yang terlihat pada Selasa, 16 Februari 2021, para kader kesehatan Taman Posyandu Jambu Kelurahan Winongo berkeliling dari satu pintu ke pintu lainnya mendatangi rumah yang memiliki anak balita. Total, target yang mendapatkan penimbangan imunisasi hingga vitamin A sebanyak 40 balita. Ketua Posyandu Jambu, Hartini menuturkan, meskipun imunisasi dengan door-to-door tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat, kader tidak hanya menerapkan 3M, tetapi 5M juga diterapkan pada imunisasi tersebut. Tidak hanya memberikan fasilitas untuk pengecekan kesehatan dan memberi vitamin, para balita juga diberikan makanan sehat tambahan berupa pisang, susu, telur, dan buah jeruk. Melalui kegiatan tersebut, Hartini berharap tumbuh kembang balita mampu optimal dan angka stunting bisa menurun. Kegiatan kami hari ini yaitu pemberian vitamin A dan penimbangan door to door, karena di masa pandemi ini selama ini kegiatan posyandu vakum, jadi kita untuk pemberian vitamin A ini harus dari rumah ke rumah untuk mengantisipasi berkerumunnya masyarakat gitu. Harapan kami dengan imunisasi ini supaya balita kami tetap dalam kondisi sehat, tetap terjaga kesehatannya. Kita bisa melihat secara langsung kondisi balita kami dan kita bisa melihat bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan balita kami yang selama ini vakum di kegiatan posyandu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pekerjaan menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Hal itu seperti yang dilakukan 2 warga Kota Madiun yang memiliki usaha aquascape dan bonsai ini. Keduanya cukup berhasil menjadikan hobi mereka sebagai jalan rezeki. Pernah mendengar aquascape? Ya, inilah teknik yang mendekorasi akuarium dengan tanaman hidup. Tentu saja istilah ini sudah tidak asing bagi pecinta akuarium hias. Selain menampilkan suasana bawah air yang asri, aquascape juga memberikan kesan ketenangan bagi pecintanya. Seperti yang dirasakan oleh Rindu Dwi Kartiko. Sudah 5 tahun, dirinya bergelut dengan usaha dekorasi dan penyuplai tanaman untuk teknik aquascape. Berawal dari eksperimen dan ketertarikannya akan dunia bawah air, Rindu mulai menekuni aquascape sejak 2016 lalu. Tak hanya dinikmati sendiri, dia juga membuka usaha sesuai hobinya tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang tertarik dengan model akuarium miliknya. Rindu mengatakan, teknik aquascape membutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam merawatnya. Meski begitu, kegiatan ini bisa dipelajari oleh pemula dengan cara yang sederhana. Tak jauh berbeda dengan akuarium pada umumnya. Aquascape membutuhkan 3 alat utama, yakni filter, CO2, dan lampu. Bagi pemula, disarankan untuk menggunakan tanaman yang mudah perawatannya,
seperti Java Moss, Amazon Sword, Lilai Opsi, dan Jawa Fern. Sementara itu, agar akuarium tetap bersih, bisa ditambah dengan keong dan udang. Kedua hewan tersebut bertugas membersihkan kaca dan karang secara otomatis. Jangan lupa untuk memberikan pupuk dan vitamin secara rutin agar tanaman di dalam aquascape tetap hidup dan tumbuh sehat. Aquascape itu intinya cuma 3, menyeimbangkan antara cahaya, nutrisi, sama CO2. Karena karena ini berbanding lurus. Karena kita menciptakan ekosistem yang seharusnya dari luar, jadi kita pindah ke ekosistem yang hanya seperti ini, kotak ini. Karena tanaman untuk fotosintesis kan butuh CO2. Terus itu cahaya buat fotosintesis itu kan. Nah, ketika itu sudah seimbang, bisa jalan. Perawatannya 3-4 hari sekali, ganti air seperempat. Jadi kalau tank segini ya, kita ambil segini aja. Ganti air, habis itu diisi air baru, udah. Terus lampu nyala durasi sekitar 4 sampai 10 jam. Kalau nggak pakai CO2, cukup 4 sampai 5 jam, sampai 6 jam itu udah cukup. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pekerjaan menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Hal itu seperti yang dilakukan Rohmat Wahyudi, warga Kelurahan Nambangan Kidul yang menekuni usaha tanaman bonsai 2 tahun terakhir. Tak hanya jual beli, dia juga mulai membudidayakannya sendiri. Setidaknya, sudah memiliki sekitar 500 tanaman bonsai, baik yang siap jual maupun yang masih berupa bahan. Dari situ, dirinya mulai tertarik lebih dalam. Yudi biasanya berburu tanaman bonsai dari berbagai daerah, terutama yang masih berupa bahan atau setengah jadi. Bonsai-bonsai ini lantas dirawat hingga dinilai benar-benar jadi. Namun, tentu dia tidak sendiri. Kegiatan merawat hingga membentuk bonsai-bonsainya juga dibantu sejumlah teman. Kini terdapat 100-an tanaman bonsai yang siap jual. Sisanya masih berupa bahan. Kebetulan, Yudi memiliki lahan tak jauh dari rumahnya. Lahan seluas 1.000 meter persegi tersebut dijadikannya untuk pembudidayaan bonsai. Bonsai milik pria 42 tahun itu terdiri dari berbagai jenis tanaman, di antaranya kimeng, serut, sisir, ringin, low, elegan, dan lain sebagainya. Tanaman bonsai ini dijual mulai dari 2 juta sampai 5 juta rupiah. Ya mulai 2 tahun mas. Ini jenisnya banyak mas. Ya kimeng, ya serut, ya arabica, ya apa itu ringin, spray. Ada jenis berapa ya? Biobab. Itu mas. Jumlahnya berapa Pak? Kurang lebih 500-an lah. Ini dari mana saja, terus dibudidayakan seperti apa? Ya dari luar kota dibudidayakan, jadi diperbanyak gitu loh mas. Ini. Selain itu, dia juga memiliki koleksi pohon langka, yakni pohon pule dan baobab. Pohon baobab merupakan tanaman asli benua Afrika, namun tentu bukan untuk bonsai. Tanaman besar itu biasanya untuk pengisi taman. Pohon baobab biasanya dijual 3 hingga 10 juta rupiah. Usaha tanaman bonsai milik pria yang juga gemar mengoleksi barang antik tersebut tak selalu mulus. Setidaknya, sejumlah tanaman yang dibeli malah mati saat perawatan dan pembentukan. Jika ditotal, mungkin sudah belasan juta rupiah. Bahkan, pohon besar seperti pule miliknya juga banyak yang mati. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun menggelar forum komunikasi publik untuk membahas tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020-2024. Prosesi forum komunikasi publik berlangsung di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Kamis 18 Februari. Kegiatan ini juga diikuti oleh OPD, Camat, Lurah, hingga LPMK di Kota Madiun secara virtual.
Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutannya menuturkan Pemkot Madiun siap untuk melaksanakan pembangunan sesuai RPJMD yang terintegrasi dengan program strategis pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur. Adapun perubahan RPJMD ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika penetapan regulasi perencanaan dan penganggaran yang mempengaruhi sistematika dan kinerja kegiatan. Selain itu, hal ini juga akibat dari dampak pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi beberapa aspek pemerintahan dan masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya harmonisasi perubahan RPJMD Kota Madiun dengan peraturan Presiden terkait RPJMN, di mana RPJMD Kota Madiun telah disusun sebelum RPJMN ditetapkan. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan progres pembangunan yang telah rampung pada tahun 2020, serta proyek akan segera berjalan di tahun 2021. Wali Kota berharap seluruh proyek pembangunan dapat berjalan lancar, serta mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai langkah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sudah memiliki kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menggelar webinar workshop literasi dengan tema Persiapan Akreditasi Perpustakaan tahun 2021. Webinar ini diikuti sebanyak 437 peserta yang terdiri dari seluruh pengelola perpustakaan yang ada di Kota Madiun, baik jenjang SD, SMP, SMA, kelurahan, kecamatan, hingga perguruan tinggi. Dengan menghadirkan dua narasumber, yaitu pustakawan ahli dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Ahsan Srihasto, saat membuka webinar menyebut, akreditasi perpustakaan dimaksud sebagai langkah untuk meningkatkan motivasi hingga memberikan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan. Ahsan menjelaskan tujuan akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat terhadap kinerja perpustakaan. Lebih lanjut, Ahsan mengatakan, selama 2 tahun terakhir, jumlah sekolah maupun lembaga yang terakreditasi perpustakaannya semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2019, terdapat 4 perpustakaan yang terakreditasi A. Sedangkan pada tahun 2020, sebanyak 8 lembaga yang memiliki akreditasi perpustakaan A. Ahsan berharap kepada seluruh lembaga baik sekolah, kelurahan, kecamatan, hingga perguruan tinggi yang perpustakaannya belum terakreditasi untuk lebih maju dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pucuk kepemimpinan Bambang Irianto sebagai Kepala Direktur Utama PDAM Tirtasari dan Agung Santoso sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan telah memasuki purna tugas. Proses pelepasan terhadap Bambang dan juga Agung berlangsung sederhana namun syarat kekeluargaan. Kegiatan berlangsung di bumi perkemahan Ngrowo Bening pada Senin 15 Februari 2021. Wali Kota Madiun Maidi hadir secara langsung untuk melepas 2 orang yang telah berjasa terhadap kemajuan PDAM selama ini. Wali Kota berharap penerus yang akan mengemban tugas sebagai dirut maupun direktur nantinya dapat bekerja lebih maksimal, tidak hanya mampu memecahkan setiap masalah, tapi juga dapat berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota berpesan bahwa PDAM sebagai perusahaan dengan semangat sosial bisnis tidak hanya wajib meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan karyawan, namun juga wajib memberikan manfaat dan tidak memberatkan masyarakat. Tak hanya memberikan ucapan selamat atas purna tugas, pada kegiatan tersebut Wali Kota juga memberikan bingkisan cindera mata. Sementara itu, sebelum adanya pejabat definitif, jabatan PLT Dirut akan diisi oleh Tarmiono. Pemilihan jabatan Dirut dan Direktur yang kosong akan segera dilaksanakan. Tradisi yang baik PDAM Kota Madiun. PDAM semakin maju, bisnis ditingkatkan, sosial ditingkatkan, PAD naik, kesejahteraan karyawan semakin bertambah, aset semakin terawat. Itu aja. Nanti tesnya ya itu. Jawab itu bagus.
Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah terus mendorong upaya percepatan sertifikasi pengamanan aset pemerintah daerah. Salah satunya tampak pada rapat koordinasi secara virtual yang dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Timur dan KPK Senin 15 Februari 2021. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam giat Vikon tersebut menuturkan, saat ini aset yang dimiliki Pemkot Madiun ada lebih dari 2.000 aset, namun baru sekitar 1.700 aset yang telah tersertifikasi. Selain itu, proses sertifikasi aset terkendala karena memakan waktu cukup lama. Meski begitu, Pemkot Madiun terus berupaya mempercepat sertifikasi seluruh aset tersebut dalam waktu dekat. Upaya sertifikasi tidak hanya bertujuan untuk mengamankan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tapi juga penting dilakukan agar aset dapat dikelola secara maksimal. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghimbau kepada setiap bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mengkaji setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah. Khofifah menginstruksikan kepada Pemda untuk segera berkoordinasi dengan kantor BPN di masing-masing wilayah. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Heri Mulyanto mengatakan, setiap pemerintah daerah wajib membuat database aset tanah mereka sendiri. Dia menyarankan agar data-data tersebut hanya diketahui oleh orang-orang yang berkomitmen, bukan seluruh pegawai. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra, bersama tim yang bertugas undur diri, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.